هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سور ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكنبل مشايخنا ومعلمنا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. Bab sujud sahwi, bab menjelaskan tentang sujud sahwi. Dari pertemuan sebelumnya hari Ahad yang lalu kita sudah memasuki tentang pembahasan sujud sahwi. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Artinya kalau ketinggalan tidak kelupaan mengerjakannya, maka tidak perlu disusul lagi, kecuali jaraknya kemarin antara sesudah salam itu dekat waktunya dan dalam keadaan lupa. Jadi assalamualaikum ternyata ingat bahwasanya dia ketinggalan salah satu sunnah ab'ad yang disunnahkan sujud sahwi, maka sesudah salam disunnahkan baginya untuk menyusul kembali sujud sahwi. Jadi ini adalah merupakan satu kesunahan yang disunnahkan di dalam sholat, sebagaimana dilakukan Rasulullah ketika seseorang ketinggalan sunnah ab'ad. Makanya disebut yang ketinggalan pun adalah sunnah, karena mustahil pekerjaan sunnah mampu menambal pekerjaan rukun. Jadi kalau rukun tidak bisa ditambal dengan sunnah, kecuali dikerjakan rukun seumpamanya untuk menambal rukun tadi. Jadi yang bisa ditambal ini adalah pekerjaan sunnah. Dan ini adalah kesunahan yang merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan untuk menambah kesempurnaan sholat. Meskipun tadi ditinggalkan secara sengaja, maka tidak mengapa, cuma sholatnya kurang sempurna. Sedangkan kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, as-salatu maradhatun lirrabbi. Sholat itu adalah tempat terletaknya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan salah satu
keridhaannya. Suatu amalan yang memudahkan kita mendapat keridhaan dari Allah adalah salah satunya mengerjakan sembahyang. Wa sunnatul anbiya, dan salah satu sunnah-sunnah atau tradisinya para nabi. Apa tradisi para nabi? Adalah senang mengerjakan sembahyang. Makanya yusyarul mar'u ma'aman ahabba, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Salah satu pekerjaan para anbiya Allah, nabi-nabi, adalah mengerjakan salat, dan merupakan nurul ma'rifah, cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab salat yang benar, maka sedikit demi sedikit nanti akan membimbing seseorang tadi kepada ma'rifah kepada Allah. Wa aslul iman, dan asal iman. Nah, mungkin heran kita mendengar ada orang nang kada sembahyangan tapi panderan ma'rifah. Maka kalau kita sambungkan dengan hadis ini, maka orang tersebut tidak nyambung. Karena kata Nabi, aslul ma'rifah aslul iman. Asal adanya iman dan pengenalan kepada Allah adalah dengan salat. Mana mungkin orang tadi mengaku kenal kepada Allah, mengaku dekat, sembahyang kada hakun. Nah itu. Jadi sujud sahwi adalah untuk menyempurnakan salat. Sebab-sebab sujud sahwi, al-awwalu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan sengajanya tapi tidak membatalkan lupanya. Contohnya seperti makan sedikit. Nah, makan sedikit ini dikerjakan secara sengaja, ada nasi di muntung, sisa makan. Sebelum maghrib tadi kelaparan, bulik begawi. Nah, ini menyempatkan hendak sholat berjamaah di Masjid Agung, lalu wudu di rumah. Waktu mau masuk ke masjid tadi kada ingat lagi kumur. Nah itu ada sisa nasi di mulut. Ketika sengaja menelannya tadi, maka membatalkan meskipun sedikit waktu sholat. Allahu Akbar, membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sambil mengunyah nasi, maka membatalkan. Kenapa? Sengaja. Tapi kalau nasinya tidak terasa dalam keadaan lupa atau kada sengaja, pas sudah terasa ada di sini, nah, itu kada kawal lagi dikeluarkan, maka itu tidak membatalkan. Tapi sunnah apa? Sunnah sujud sahwi. Nah ini tetap sunnah sujud sahwi. Jangan dikira sujud sahwi ini cuma pekerjaan sunnah ab'ad yang ketinggalan. Meskipun bukan sunnah ab'ad, seperti pekerjaan yang membatalkan apabila sengaja dan tidak membatalkan apabila tidak sengaja, seperti makan yang sedikit tadi. Sesudahnya sunnah sujud sahwi. Ujar makmum, kenapa tadi ketinggalan apa? Yang lainnya kada ketahuan ketinggalan, rakaat pas saja. Ujar imam tadi waktu membaca kunut tadi. Nah, waktu membaca kunut subuh tadi ternyata tuntung sahur kada ingat sikat gigi. Nah itu lalu masuk makanan tadi. Jadi kata imam, bukan karena kunut ketinggalan, kunut tadi kita berkunut, tapi karena tak makan nasi di dalam apa tadi, nang tertinggal di gigi tadi, itu nang baulah sujud sahwi, bukan tertinggal kunut kada. Atau imamnya tidak ketinggalan kunut, cuma memang imamnya kada berkunut, atau makmumnya nang kada bakunut. Bisa terjadi ini. Imam Syafi'i di Agung inilah guru Yasin misalnya, Imam Syafi'i bakunut subuh, makmum datang, makmum nang kada bakunut, makmumnya kada bakunut, mengaji di mana nih jadi kada bakunut. Nah itu sedangkan muara tewe umumnya Indonesia dan Asia umumnya adalah apa ini namanya mazhab Syafi'i. Harusnya bila di dalam mazhab Syafi'i, seperti pertanyaan salah satu jemaah pada pertemuan sebelumnya itu, kita mengutamakan adab, apalagi yang imam, tuan guru, yang imam atau ustadz atau orang yang dituakan di sana, tokoh kampung sidin berkunut, kita umpat juga berkunut. Apalagi memang mayoritas, nah, itu mayoritas di sana berkunut.
Kalau seandainya sebaliknya, ini imam berkunut atau makmum yang berkunut, imam kada berkunut. Yang terjadi misalnya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, amin. Nah, seandainya berangkat kita umrah atau haji, imam di sana tidak berkunut, disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yasjudu tarikul kunut taba'an li imamihil Hanafi. Tetap kata beliau sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan kunut karena mau umpati imamnya. Nah, jadi kita tetap Syafi'i, cuma imam kita kada berkunut. Nah, disebutkan di sini contohnya di dalam kitab Fathul Mu'in, imamnya mazhab Hanafi. Nah, imamnya kada berkunut, makmum tetap sujud sahwi. Dan disebutkan pula di dalam kitab Tuhfah, walau iqtada syafi'iyun bihanafiyyin fi subhi wa amkanahu ay ya'tiya bihi wa yulhikuhu fi sajdatil ula fa'alahu wa illa fala. Disedamkan di dalam kitab Tuhfah disebutkan, seandainya makmum Syafi'i, imam Hanafi dalam salat subuh, si imam kada berkunut, makmum berkunut, dan sempat membaca kunut, maka bagi makmum berkunut. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, jar imam Allahu akbar, imam turun, kita berkunut lakas, Allahumma adina fiman hadait, atau hendak kunut yang pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu langsung kita sujud. Nah, itu boleh seperti itu. Imam kada berkunut, lain mazhab tadi, kita berkunut. Kemudian yang terjadi apa? Tetap kata beliau, wa ala kullin yasjudu lis-sahwi 'alal manqulil mu'tamadi ba'da salami imamihi. Meskipun tadi imam kada berkunut, ulun berkunut, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tuntung imam assalamualaikum warahmatullah, tetap ulun sunnah sujud sahwi lagi. Atau tadi hendak kada berkunut sekalian ulun umpati imam, cuma limbahnya tetap sujud sahwi. Jadi pilihannya berkunut ke kada berkunut, tetap limbahnya sujud sahwi kita. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita disunahkan berkunut, karena kita mazhab kita Imam Syafi'i. Akan tetapi ada kaul pula daripada Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad, dengan tidak sujud bi'adamis sujud, dengan kada sujud sahwi. Nah, ini yang permasalahan seperti yang ditanya kemarin, yang berbeda mazhab. Kalau imamnya ketinggalan, jelas saja sudah, imam ketinggalan sujud sahwi, imam kita tetap sunnah sujud sahwi lawan imam, wajib kita mengumpati imam. Ini nang lain mazhab. Kata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad, kada sujud. Kenapa kata beliau? Wa 'allalahu bi annal imam yatahammaluhu wa la khalala fi salatihi. Karena kata beliau, imam itu yang menanggung, yang apa tidak dikerjakan imam. Makmumnya ini kan Syafi'i, kada berkunut, imam sudah yang menanggung. Sedangkan bagi keyakinan imam tidak ada kekurangan di dalam salatnya. Nah, jadi imam jadi imam udah dasar kada berkunut. Karena apa? Karena Hanafi, karena Maliki. Lalu si Hanafi tadi kada berkunut, si makmum kada berkunut, kada jua basujud sahwi. Ini kalau menurut pendapat Ibnu Hajar ditanggung imam, karena bagi imam salatnya sudah 100% sesuai dengan aturan di dalam mazhabnya. Nah, jadi ini 3 pilihan berarti. Kalau memang hendak lebih bagus, lebih sempurna, tetap diikuti kaul yang paling mu'tamad, tetap kita bakunut sesudahnya. Jadi kada bingung lagi kita bertakun kena apabila hendak berhaji umrah, bagaimana sembahyang di sana, bakunut kita. Nah, limbahnya sujud sahwi. Bagus itu adalah menghormati dan mengikuti daripada kaul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada sebagian yang mengatakan salah satunya yang didengar adalah Syekh siapa ini namanya, Mu'aykili. Nah, itu Syekh Mahir Al-Mu'aykili.
Ada yang menyebutkan sidin itu terlambat sedikit. Nah, terlambat bila rakaat kedua dalam salat subuh ini. Jadi sami Allahu liman hamidah. Tak panjang sidin i'tidalnya, menunggu kalau ada mazhab Syafi'i nang hendak bakunut. Jadi berlambat sidin, tersantai sedikit. Nah, itu. Jadi sebab-sebab sujud sahwi tadi salah satunya itu. Atau sesuatu yang batal sengaja, kada sengaja, atau lupa seperti makan yang sedikit. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wala sahwuhu wa yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa naqlur ruknil qawli ila ghairi mahallihi kal Fatihah. Nah, ini rancak mungkin kita gawi atau tersalah. Sesuatu pekerjaan kada batal sengaja atau lupa tetap kada batal juga. Sengaja kada digawi kada batal, atau bersengaja atau kada sengaja tetap kada batal. Akan tetapi sunat sujud sahwi. Apa itu pekerjaannya? Memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Rukun qauli Fatihah. Rukun qauli Fatihah. Waktu sujud kada sengaja. Waktu sujud tak baca Fatihah, atau waktu duduk antara dua sujud. Nah, ini atau duduk antara dua sujud timbul terbaca Fatihah, atau waktu tasyahud akhir, atau waktu tasyahud harusnya at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah. Ini kita tersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, sudah terbaca Fatihah hanya sadar. Nah, tata huruf ini andakannya, atau Allahu akbar. Tuntung imam waladdallin, jari imam, lalu kita tuntung imam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatun. Nah, ini tasyahud akhir, tak baca di posisi Fatihah. Nah, ini kan tak ubah posisinya, maka disunnahkan juga sujud sahwi. Jadi bukan bukan ketinggalan sunnah abad, tapi ada beberapa pekerjaan yang tertukar posisinya, tetap sunnah sujud sahwi. Kemudian hunaka fi'lun yubtilu amduhu. Ini apabila kita sorangan, tapi bila kita jadi makmum, maka imam sudah bujur, maka imam menanggungnya. Jadi kada perlu sujud kita sudahnya, karena imam ini sudah imam yang menyempurnakan tadi. Hunaka fi'lun yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu wa la yusannu lahu sujudus sahwi fama huwa. Idza hawala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatahu 'anil qiblah sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lis-sahwi ma'a anna 'amdahu mubtilun. Ini ada satu permasalahan, akan tetapi ini jarang terjadi, yaitu pekerjaan yang sengajanya membatalkan dan tidak membatalkan kelupaannya, dan kada sunnah sujud sahwi. Mirip makan tadi, tapi makan tadi sunnah sujud sahwi. Ini kada ingat membatalkan, tapi kada sunat sujud sahwi, yaitu ketika seseorang sholat di dalam tunggangannya. Sholat di dalam tunggangannya, sholat sunnah dalam tunggangan, dalam perjalanan, kemudian dalam keadaan lupa dia mengubah arah kiblatnya. Nah, ini tahu tujuan ini arah kiblat, lalu sembahyang sunat taubat Allahu akbar, sembahyang sunat apapun. Nah, itu sembahyang sunat mutlak. Karena sebagian kita mungkin kada terbayangkan ini fardu aja sudah bolong-bolong banyak kita, fardu aja lambat, fardu aja jarang berjamaah. Nah, mungkin kita kada terbayangkan, tapi ulama-ulama yang luar biasa, salah satunya adalah Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau itu wiridnya maulid malam Jumat, misalnya wirid maulid. Karena kebiasaan beliau maulid itu kada peduli. Nah, kada peduli di pesawat sudah. Bila sudah waktu wirid beliau maulidan sini, maulidan, meskipun seorang ya Rabbi shalli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq ya Rabbi shalli ala Muhammad, tetap baca maulid. Nah, itu pernah disebutkan oleh salah seorang murid beliau, yaitu Al-Habib Jamal. Jadi disebutkan di situ dalam gerbong sini, dalam gerbong kereta api. Nah, waktu zikir, waktu maulid tetap jalan. Habisnya kebiasaan habis maulid itu ceramah.
Nah, itu tuntung maulidan dipanggil sidin satu muridnya, ceramah aja sidin. Oh, Masya Allah, orang di gerbong itu asalnya sedikit, kumpul dari gerbong sebelah 4 juga menghadiri majelis beliau. Sampai ada riwayat tiba waktu adzan subuh, itu di pesawat adzan sidin. Nah, adzan sidin, melihat matahari sudah fajar shadiq timbul, Habib Umar Allahu Akbar ya sidin. Jadi jar murid, apa ini di mana sudah sampai kayak ini ada bunyi orang adzan, ternyata Al Habib Umar bin Hafidh yang adzan. Jadi dicontohkan di sini tadi orang yang rajin mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan lalu mengerjakan sunat safar tadi, seandainya kelupaan lalu terubah arah kiblatnya lalu dikembalikannya kembali lagi ke arah kiblat, maka tidak batal dan tidak pula disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini terjadi kepada orang-orang yang soleh tadi. Asani tarku ba'dhin min ab'adis salah, karena sudah kebiasaan sholat tepat waktu, akhirnya jadi kebiasaan nyaman. Bila sholat kada tepat waktu, kada di masjid, hati kada nyaman. Karena tadi jadi kebiasaan yang baik sudah. Tarku ba'dhin min ab'adis salah au ba'dil ba'dhi, meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad salat. Sunnah ab'adnya ketinggalan atau sebagian daripada sunnah ab'ad, meskipun meninggalkannya dalam keadaan sengaja, tetap disunahkan sujud sahwi. Wal ab'adu salasatun bil ikhtirsar, sunnah ab'ad itu ada 3 dengan ikhtirsar. Salah satunya adalah tasyahud awal, wa qu'uduhu wassalatu ala nabi fihi, duduk tasyahud awal, kemudian bacaan tasyahud awalnya dan salawat kepada nabi di dalam tasyahud awal itu. Jadi itu merupakan sunnah ab'ad. Seandainya ketinggalan tidak membatalkan. Tuntung rakaat kedua, tuntung sujud yang kedua pada rakaat kedua, langsung naik ke rakaat ketiga, maka kada batal, tapi sunnah sujud sahwi. Banyak yang ketinggalan berarti di situ. Duduknya ketinggalan, tasyahudnya ketinggalan, salawat kepada nabinya ketinggalan. Karena sekali pekerjaan di sana, duduk, tasyahud awal, kemudian salawat di situ. Satu pekerjaan ada 3 sunnah ab'ad di sana. Seandainya pula mungkin aja terjadi duduk aja cuma kada membaca. Nah, duduk aja cuma kada membaca, orang nang hanyar bisa sembahyang, tetap disuruh sembahyang. Tidak bisa bacaannya, mau umpati gawian orang. Nah, duduknya barang ketika posisi tasyahud awal tetap duduk. Jadi bagi orang tadi apa yang dilakukannya nanti disunnahkan ngarannya sujud sahwi. Kemudian kunut wa qiyamuhu, dan berdiri kunut itu merupakan sunnah ab'ad juga. Dan bersalawat kepada Nabi wal ali, dan keluarga Nabi, was sahbi fihi, dan sahabat Nabi di dalam doa kunut tadi. Jadi satu paket di sana sunnah di dalam doa kunut itu. As-salatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, dan bersalawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Ini pun merupakan sunnah ab'ad yang apabila kita ketinggalan maka disunnatkan kita membaca mengerjakan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, karena yang rancak kita mendengar ini ketinggalan sunnah ab'ad, sebenarnya ada pekerjaan tadi seperti makan sedikit tadi, itu juga disunatkan sujud sahwi, atau memindah rukun qauli juga disunatkan sujud sahwi. Yang ketiga sebab sujud sahwi adalah memindah rukun qaul kepada lain tempatnya. Contohnya seperti memindah Fatihah atau tasyahud akhir atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunatkan baginya sujud sahwi, disunatkan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apabila dia memindah takbiratul ihram atau salam maka batal salatnya. Jadi kalau rukun qauli seperti Al-Fatihah dan tasyahud akhir boleh terpindah, tapi ada yang kada bisa dipindah, yaitu takbiratul ihram. Kada bisa dipindah posisinya, kalau memindah itu maka batal.
atau memindah salam posisinya. Hanya 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bersengaja batal sholatnya. Kecuali tadi kada ingat, dikira sudah 4 rakaat sembahyang, ternyata baru 2 rakaat. Wa yulhaqu birruknil qauli as-surah, dan dihubungkan pula di dalam hukum rukun qauli adalah surah apabila dipindah pada selain tempatnya. Misalnya lagi ruku membaca surah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, lagi ruku. Nah, ini maka sujud sahwi juga. Wal kunut, dan kunut sama seperti itu, tetap disunahkan sujud sahwi. Kunut bukan pada tempatnya, disunatkan juga sujud sahwi, kita menambalnya tadi. Karena setiap pekerjaan di dalam sholat disebutkan bahwasanya mempunyai tempat masing-masing, mempunyai faedah masing-masing, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Bila sudah waktu berdiri, utama membaca Al-Quran. Kemudian ketika orang azan, utama menyahuti azan. Ketika orang membaca khatib membaca khutbah, menyampaikan khutbahnya, yang diutamakan bagi kita mendengarkan khutbah, bukan membaca Al-Quran. Nah, ini khatib membaca khutbah, kita membaca Al-Quran. Atau khatib membaca khutbah, kita bertasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu bukan tempatnya. Jadi setiap sesuatu itu ada tempat masing-masing. Ketika azan, ampih dulu membaca Al-Quran, didengarkan azannya dan disahuti. Itu untuk hukum azan. Seperti itu juga untuk hukum di dalam sholat. Ketika sesudah imam membaca Fatihah, kita kita disuruh di sana membaca Fatihah, bukan di tempat yang lain. Jadi masing-masing tadi, ketika ruku sunnahnya tasbih, jangan diganti dengan Al-Quran. Jadi masing-masing mempunyai tempat dan fungsi masing-masing, jangan ditukar meskipun membaca Al-Quran tadi luar biasa, pahalanya luar biasa, keutamaannya zikir luar biasa, tapi ketika orang khutbah kena dulu mengatik tasbih. Nah, kena dulu dangari khutbah, dangari bujur-bujur, khusyuk mendengar khutbah. Karena bila kita bertasbih, beristighfar, mengurangi kehusyuan kita, mengurangi perhatian kita di dalam mendengarkan apa yang dikatakan khatib tadi. Nah, karena banyak kelihatan ini di sebagian tempat. Nah, itu ada yang bertasbih, orang lagi berkhatib, ada yang membaca zikir. Memang utama itu, cuma ada yang lebih utama ketika khatib naik ke atas mimbar. Itu pekerjaan kita hanya mendengarkan, khusyuk, tambah khusyuk, taguring karena mendengar lagi khutbah. Nah, ini bila kada mengikuti tasbih juga taguring ya. Nah, kayak apa ini hukumnya? Taguring. Wa idza naqala dzikran ghaira surati awil qunut ila ghairi mahallihi la yasjudu mutlaqan indar ramli. Apabila dia memindah akan satu zikir selain surah dan kunut kepada bukan tempatnya, maka tidak sujud mutlak menurut Imam Ramli. Secara mutlak kata beliau tidak sujud. Misalnya bacaan zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdih tabaca waktu berdiri, maka kada perlu sujud sahwi, karena itu sekedar zikir, bukan rukun qauli tadi. Yang keempat, sebab sujud sahwi bukan ketinggalan sunnah ab'ad, bukan terpindah bacaan rukun, bukan pula termakan nasi sedikit. Akan tetapi sebab yang keempat adalah karena ada kemungkinan rasanya ihtimaliz ziyadah, ada tambahan di dalam rukun. Nah, itu ada perasaan kita bertambah rukun ini. Contohnya adalah idza syakka hal raka'a amla, ragu-ragu kita sudah ruku apa belum, maka wajib kita kembali ruku untuk hati-hati. Nah, untuk hati-hati ruku aja lagi sekali. Seperti itu juga bila kita ragu-ragu sudah sekali kedua kali sujud ini,
maka wajib lagi untuk sujud selanjutnya untuk jaga-jaga ihtiyatan ini, supaya untuk menjaga diri kita. Kalau ada kekurangan, nah ini sudah sekali kah, 2 kali kah, ambil nang sekali ditambah lagi. Wa fi nihayati sholati yusannu lahu ayyasjuda lisahwi. Bilangan rakaat misalnya ragu-ragu 3 kah 4 kah, 3 kah 4, atau ruku tadi sudah ruku apa belum, sudah sujud apa belum, maka sunnah kita sujud sahwi. Bila ragu-ragu bilang rakaat tadi, diambil yang sedikit, 4 rakaat ke 3 rakaat, ambil nang 3. Fayakhudhu biyakinihi wa huwa 3 rakaat, maka ambil yang yakin saja, yaitu 3 rakaat. Wa yasjudu bi rakaatin wa ya'ti bi rakaatin wa yasjudu lisahwi, ditambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Illa idza khalafahul ma'mumun, kecuali apabila makmum menyalahi, dan makmum tadi sampai bilangannya adat mutawatir. Adat mutawatir artinya melebihi daripada 4 orang, dan kadang mungkin mereka berdusta. Fayakhudhu biqaulihim wa kadza bi fi'lihim, maka kita mengambil pendapat daripada makmum. Kita berjamaah, ulun seorangan aja nah hendak berdiri ke rakaat kelima. Nah itu lalu ditagur makmum, dan yang lain apa ini namanya, menyetujui teguran daripada si makmum tadi. Berarti ulun aja nang belain ini, dan makmum tadi jumlahnya banyak, seperti kita maghrib tadi atau isya ini melebihi daripada ini orangnya banyak, mutawatir sudah bilangannya, melebihi daripada 4-5 orang, sudah puluhan orang, 4-50 orang, kadang mungkin berdusta, maka diambillah pendapat daripada makmum tadi, diambil itu. Kecuali bila berduaan, boleh kita merasa yakin ampun kita, maka gawi aja karena berduaan. Tapi bila orangnya banyak, umpati pendapat yang banyak tadi. Jadi jangan bakaras jadi imam, ditagur orang karas menambahi kita. Nah ini kalau di sini disuruh umpati kaul atau pendapat daripada makmum yang banyak tadi, supaya pas tadi. Karena kalau kita menggunakan ingatan kita sendiri mungkin tersalah, tapi kalau orang banyak sudah yang menyaksikan, maka itu kemungkinan salahnya sangat sedikit. Jadi umpati kaul atau pendapat orang yang banyak. Lau tara asyakkun fi adadi rakaat wallahu alam bissawab. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Kadang-kadang mungkin jelas saja masalah sujud sahwi ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء السوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل لك سر عند الله بين